Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Mustafa Muhammad ibni Abdillah. Wala haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini sampailah kita pada sebuah kisah yang terangkum dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 60-82, yaitu kisah tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir adalah salah seorang nabi yang memiliki keistimewaan berupa luasnya ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Nabi Khidir mempunyai ilmu tentang yang gaib, yaitu sesuatu hal yang disampaikan Allah kepadanya dan tidak diketahui manusia lainnya. Hal inilah yang membuat Nabi Musa alaihissalam bertekad untuk berguru kepada Nabi Khidir. Berikut kisahnya. Dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, pada suatu ketika Musa berbicara di hadapan Bani Israel. Kemudian ada seseorang yang bertanya, siapakah orang yang paling pandai itu? Musa menjawab, aku. Dengan ucapan itu Allah mencelanya, sebab Musa tidak mengembalikan pengetahuan suatu ilmu kepada Allah. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang berada di pertemuan antara laut Persia dan Romawi. Hambaku itu lebih pandai daripada kamu. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menemui Nabi Khidir. Musa bertanya, ya Rabbi, bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengannya? Maka dijawab, bawalah seekor ikan yang kamu masukkan ke dalam suatu tempat di mana ikan itu menghilang, maka disitulah hambaku itu berada. Kemudian Musa pun pergi. Musa pergi bersama seorang pelayan bernama Yusya bin Nun. Keduanya membawa ikan tersebut di dalam suatu tempat hingga keduanya tiba di sebuah batu besar. Mereka membaringkan tubuhnya sejenak lalu tertidur. Tiba-tiba ikan tersebut menghilang dari tempat tersebut. Ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Musa dan pelayannya merasa aneh sekali. Lalu keduanya terus menyusuri dari siang hingga malam hari. Pada pagi harinya, Musa berkata kepada pelayannya, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 62. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Quran Surah Al-Kahfi ayat 64. Setibanya mereka di batu tersebut, mereka mendapati seorang lelaki yang tertutup kain. Lalu Musa memberi salam kepadanya. Orang itu bertanya, berasal dari manakah salam yang engkau ucapkan tadi? Musa menjawab, aku adalah Musa. Khidir bertanya, Musa dari Bani Israel? Musa menjawab, benar. Kemudian Nabi Musa berkata, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Quran Surah Al-Kahfi ayat 66-67. Khidir berkata, wahai Musa, aku ini mengetahui suatu ilmu dari Allah yang hanya Dia ajarkan kepadaku saja. Kamu tidak mengetahuinya, sedangkan engkau juga mempunyai ilmu yang hanya diajarkan Allah kepadamu saja, dan aku tidak mengetahuinya. Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan apapun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 69. Kemudian keduanya berjalan di tepi laut. Tiba-tiba lewat sebuah perahu. Mereka berbincang-bincang dengan para penumpang kapal tersebut agar berkenan membawa serta mereka. Akhirnya mereka mengenali Khidir. Lalu penumpang kapal itu membawa keduanya tanpa diminta upah. Tiba-tiba seekor burung hinggap di tepi perahu itu. Ia mematuk seteguk atau 2 kali teguk air laut. Kemudian Khidir memberitahu Musa, wahai Musa, ilmuku dan ilmumu tidak sebanding dengan ilmu Allah, kecuali seperti paruh burung yang meminum air laut tadi.
Khidir lalu menuju salah satu papan perahu. Kemudian Khidir melubanginya. Melihat kejanggalan ini, Musa bertanya, "Penumpang kapal ini telah bersedia membawa serta kita tanpa memungut upah. Tetapi mengapa engkau sengaja melubangi kapal mereka? Apakah engkau lakukan itu dengan maksud menenggelamkan penumpangnya?" Khidir menjawab, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku?" Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku." Quran Surah Al-Kahfi ayat 72-73. Itulah sesuatu yang pertama kali dilupakan Musa. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Keduanya bertemu dengan seorang anak laki-laki sedang bermain bersama kawan-kawannya. Tiba-tiba Khidir menarik rambut anak itu dan membunuhnya. Melihat kejadian aneh ini, Musa bertanya, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 74. Khidir menjawab, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat bersabar bersamaku?" Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Khidir berkata bahwa melalui tangannya dia menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Semoga Allah menganugerahkan rahmat kepada Musa alaihissalam. Tentu kita sangat menginginkan sekiranya Musa dapat bersabar, sehingga kita memperoleh cerita tentang urusan keduanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan kepada Musa tentang maksud perbuatannya yang dianggap janggal olehnya. Tertuang dalam ayat selanjutnya dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 79-82. "Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada bapak ibunya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya." Demikianlah kisah tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut.